Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di sisa hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai dalam segala keterbatasannya untuk membahasakan pengajaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 22 hingga 26. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 hingga 26. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Tema yang diberikan untuk kita semua pada pagi hari ini adalah mengungkapkan kebajikan-kebajikan. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan mengungkapkan, menyatakan kebajikan-kebajikan di dalam hidup kita. Kebajikan adalah hal yang baik, yang berkenan pada Tuhan, yang harus dinyatakan setiap orang percaya melalui dan di dalam hidupnya. Itu kebajikan atau kebaikan. Jadi sesuatu yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Itu berarti jadi orang Kristen itu tidak bisa menjadi orang Kristen yang diam saja, tetapi harus melakukan kebajikan-kebajikan dalam hidupnya. Nah, mengapa orang Kristen harus menyatakan kebajikan? Ya, ada 3 hal menurut saya. Yang pertama adalah karena itulah perwujudan iman. Karena sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ada bagian firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak cukup beriman percaya pada Yesus, tetapi bagaimana percaya itu diwujud nyatakan melalui hidup dengan mewujudkan kebajikan-kebajikan dalam hidup kita. Ya, karena itulah perwujudan iman. Yang kedua, karena untuk mewujudkan kesaksian hidup orang percaya. Kita tahu dari tugas panggilan gereja salah satunya adalah bersaksi. Nah, bagaimana kita menjadi anggota-anggota jemaat yang mewujudkan kesaksian yang baik dengan menyatakan kebajikan-kebajikan yang baik melalui hidup kita. Saya teringat kembali bagaimana puluhan tahun yang lalu, anak-anak muda dari GKMI Jepara yang memiliki semangat misi yang besar. Jalan belum semulus sekarang, tetapi mereka memiliki semangat misi untuk mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang jauh dari tempat ini. Dan kemudian muncullah GKMI Keling, muncullah GKMI lain.
karena peran serta umat jemaat yang mau bersaksi, menyatakan imannya melalui hidupnya. Tetapi sekarang hampir di semua gereja semangat ber-PI itu stagnan. Tidak ada kemajuan. Tidak ada keberanian untuk bersaksi, baik melalui hidupnya, melalui perkataannya. Nah, saya mau mengingatkan kita semua bahwa sebagai gereja, pribadi kita adalah gereja. Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bersaksi. Ya. Kalau kita tidak bersaksi, stagnan. Kalau kita hanya mengandalkan gembala jemaat, tidak bisa juga. Karena ring pertama yang dekat dengan saudara, teman-teman adalah saudara sendiri, bukan hamba Tuhan. Tetapi bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan kesaksian hidup yang baik. Tadi saya katakan bahwa kesaksian ini stagnan. Ya, kalau kita stagnan lama-lama seperti banyak gereja di Eropa, gereja itu kemudian berubah fungsi. Karena tidak ada lagi generasi di bawahnya. Dari dalam pun sudah berhenti karena banyak orang tua sekarang tidak mau memiliki banyak anak. Ya, satu cukuplah, paling dua. Jadi dari dalam aja kita sulit bertumbuh, apalagi kita dari luar. Karena tidak ada semangat pekabaran Injil. Nah, saya mau mengingatkan karena di PGMW 4 ini Jepara adalah menjadi sokoguru, gereja yang paling besar, yang paling banyak aktivitasnya, yang memiliki SDM yang luar biasa, memiliki berbagai kekuatan-kekuatan yang mendukung dalam pelayanan. Nah, bagaimana ini menjadi satu hal yang diupayakan sedemikian rupa sehingga puluhan tahun yang lalu di mana pemuda-pemuda GKMI Jepara bersemangat mengabarkan Injil, itu pun muncul juga pada hari ini dan tahun ini dan tahun yang akan datang. Kalau tidak, stagnan. Kita tinggal menunggu mereka-mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, satu demi satu dipanggil, dan tidak ada masuk orang yang kita injili. Dan ini bahaya. Jadi mengapa kita harus mewujudkan kebajikan? Karena untuk mewujudkan kesaksian pada orang percaya melalui hidup kita. Dan itu harus kita mulai juga dari lingkungan kita. Bagaimana Bapak Ibu yang menjadi tuan rumah, pasti ada orang-orang, mungkin ada orang-orang yang bekerja bersama dengan kita di rumah, di toko. Bagaimana kita memiliki satu sikap, memiliki kebajikan pada mereka yang belum seiman dengan kita. Dan itu akan sangat berdampak. Tetapi kalau kita tidak mewujudkannya, itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Yang ketiga, karena kita harus memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak kami kaum muda yang dikasih Tuhan, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Ya, melalui perwujudan kebajikan-kebajikan melalui hidup kita. Dengan demikian, kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang dipanggil Tuhan, tetapi juga menjadi orang yang dipilih Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mulai sekarang posisikan dirimu. Aku tidak sekedar dipanggil, tetapi aku juga mau dipilih oleh Tuhan. Dan kalau mau dipilih oleh Tuhan, itu berarti konsekuensinya engkau harus mewujudkan kebajikan-kebajikan dalam hidupmu. Belajar terus.
Kalaupun gagal, upayakan lagi. Ada komitmen dalam diri sendiri. Aku mau melakukan kebajikan demi kebajikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau tidak, engkau hanya berhenti menjadi orang yang dipanggil saja. Banyak yang dipanggil, meninggalkan kehidupan yang lama, dibaptis menjadi orang Kristen. Tetapi dia tidak dipilih, karena tidak melakukan dengan sukacita kebajikan-kebajikan di dalam hidupnya. Dalam kerangka itulah kita memahami firman Tuhan ini. Kehidupan orang Kristen harus berdampak positif pada sesama. Jadi tidak bisa tidak. Bapak ibu yang sudah lanjut usia pun harus berdampak positif. Anak-anak kami yang masih muda belia harus berdampak positif dalam hidup. Nah, akhir ini seringkali kita melihat tayangan televisi tentang bagaimana seseorang itu memberikan inspirasi bagi sesamanya. Ya, banyak tayangan-tayangan. Ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong, memberdayakan sesamanya dengan tulus dan setia. Memberikan harta kekayaannya dengan tidak memikirkan apa-apa. Tetapi bagaimana orang itu diberdayakan, ditolong supaya dia menjadi lebih baik. Ada juga yang prinsip hidupnya memberi inspirasi pada sesamanya, seperti Bribka Seladi yang pernah ditayangkan di televisi. Dia memiliki prinsip hidup yang menolong sesamanya dengan tulus. Dia menjadi seorang anggota kepolisian yang bekerja dengan jujur. Sekalipun dia mendapatkan kesulitan, dia tidak mau menerima sesuatu dari orang lain. Dia takut kalau nanti aku terima, orang lain itu berbicara lain. Dia jujur dan dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, dan banyak kisah lain. Jadi banyak tayangan-tayangan yang memberikan inspirasi kepada kita semua yang melihat televisi. Nah, melihat dan mendengar kisah-kisah inspiratif tersebut, adakah kita orang percaya tergugah? Adakah kita menjadi orang yang kemudian melihat seharusnya sebagai orang-orang Kristen yang menjadi terang, menjadi garam, ya seperti itulah kita harusnya. Bagaimana hidup kita memberikan inspirasi kepada orang-orang lain, sehingga melalui hidup kita orang lain itu boleh belajar dari hidup kita. Kita harus berdampak kepada sesama. Tetapi bagaimana kita ketika kita melihat tayangan itu? Bagaimana kita mewujudkan kejujuran? Untuk kejujuran ini saya teringat ada satu kisah di mana seorang pemimpin mau memilih siapa yang akan menggantikan kedudukan dia, karena dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu dia panggil semua karyawannya, lalu dia katakan, saya beri kepada kamu biji. Tanamlah biji ini dan rawatlah selama 3 bulan. Dan kalau dia sudah bertunas, nanti saya akan melihat tumbuhan siapa yang akan saya pilih menjadi pengganti saya. Lalu dibagi, kemudian mereka pulang dan menanam biji itu. Tanam. Tetapi ada satu orang yang tanamannya itu tidak pernah tumbuh. Dia rawat, dia sirami, tapi tidak pernah bertunas. Dia mulai galau tentang tanaman itu. Dia mulai putus asa. Tetapi istrinya mendukung dia. Bawa saja apa yang telah engkau rawat sedemikian rupa. Lalu pada waktunya 3 bulan setelah itu, karyawan ini membawa semua tanaman itu.
Ada yang bertumbuh dengan begitu indah dan macam-macam, menarik, karena ada keinginan dari masing-masing orang supaya yang menarik inilah yang nanti akan dipilih menjadi penggantinya. Tetapi salah seorang karyawan ini membawa sebuah tempat di mana tidak ada tunas. Lalu ditanya sama dia, mengapa engkau membawa tempat atau sebuah wadah yang tidak ada tunasnya? Tapi engkau lihat yang lainnya telah membawa sesuatu yang begitu indah, menarik semuanya. Lalu dia berkata, aku dengan setia merawat, menyirami biji itu. Tetapi selama 3 bulan dia juga tidak menimbulkan tunas. Anehnya pemimpin itu berkata, engkaulah yang akan menjadi penggantiku. Semua kaget. Padahal ada yang lebih bagus dari tanaman dia. Dia tidak bertunas. Ada yang sudah tumbuh dengan baik. Lalu dibukalah rahasianya. Biji-biji yang saya berikan kepada saudara, sebelumnya telah saya rebus dan tidak mungkin bertunas. Kalaupun terjadi bertunas, berarti saudara sudah mengganti biji itu dengan biji yang lain. Berarti kejujuran tidak ada pada dirimu. Semua malu, terdiam, tertunduk. Kebajikan, memiliki kejujuran. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen pun mewujudkan hal itu dalam hidup kita. Sapaan kita terhadap sesama. Bercermin dari kisah-kisah tersebut, saya secara jujur berkata dalam hati saya malu. Karena ternyata hidupku belum berdampak positif bagi sesama. Sekalipun saya menjadi pendeta, tetapi tidak jarang kehidupan saya, perkataan saya, sikap saya belum berdampak yang positif kepada sesama. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi kita diberi kesempatan menyatakan hidup yang berdampak pada sesama dengan mewujudkan nilai-nilai kebajikan berikut ini, mumpung kita masih hidup, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalaupun besok hari engkau dipanggil Tuhan, hari ini sampai besok berharga bagimu untuk mewujudkan kebajikan, untuk mewujudkan hal yang baik dalam hidupmu, dan itu dinilai Tuhan berharga. Berharga bagi Tuhan. Engkau menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, karena mau melakukan, berkomitmen mewujudkan kebajikan demi kebajikan melalui hidup kita. Ada 3 hal melalui perikop ini kita harus pelajari. Yang pertama adalah dikatakan, jauhilah nafsu orang muda. Mengapa kita harus menjauhi nafsu orang muda? Karena seringkali banyak orang muda itu mengumbar kebebasan. Ya, banyak. Dia sering memberontak. Anak muda itu sering menyia-nyiakan waktu hidupnya. Saya teringat dengan kisah anak yang hilang. Nafsu mudanya menjual semua harta kekayaan yang diberikan padanya, lalu dia hidup berpoya-poya, menghabiskan semuanya, lalu sampai akhirnya dia sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Mau makan makanan babi saja tidak ada yang memberi. Saudara, itu sampai pada titik terendah dalam hidupnya karena dia tidak menghargai apa yang diberikan kepada dia. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus, menjadi orang-orang yang tahu menjauhi nafsu orang muda, emosi, marah. Itu kan orang muda itu gampang tersulut emosinya,
tidak mikir panjang. Ada sebuah kisah seorang ibu yang mengingatkan anaknya supaya dia tinggal di rumah. Ya. Tetapi ibunya pergi dalam musim dingin, ibunya pergi, lalu anaknya ini keluar. Karena ibunya ini kemudian melihat anaknya tidak ada, lalu dia kunci pintu itu. Lalu ibunya pergi lagi keluar beberapa jam. Tetapi setelah dia pulang, anaknya itu mati kedinginan di depan pintu karena tidak bisa masuk. Dan pada anak itu ditulis sebuah kalimat, "Ibu, aku membeli sebuah roti sebagai wujud kasih sayangku padamu karena hari ini engkau berulang tahun." Nangis ibunya. Penyesalan datang terlambat. Tidak jarang ketika kita emosi, baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, tidak terkontrol semuanya dan menjadi sesuatu yang tidak baik. Saya pernah memukul anak saya yang nomor 1 karena mendengar masukan dari adiknya bahwa kakaknya itu nakal. Saya pukuli dia. Tetapi dia bilang, "Bukan saya yang salah, Pi," katanya. Lalu saya panggil adiknya. "Yang benar yang mana?" saya bilang. "Saya yang salah, Pi," katanya. Wis kadung tak pukuli nih adik kakaknya. Dan tidak jarang seperti itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda. Makanya dikatakan jauhilah itu, karena itu merusak persaudaraan. Yang kedua, kita dipanggil mewujudkan, mengupayakan terwujudnya keadilan. Bagaimana kita mewujudkan keadilan? Ya, keadilan itu artinya tidak pilih kasih. Saya pernah katakan sama majelis saya, waktu itu ada masukan dari jemaat, minta jam ibadah dimajukan karena ada anak dari seorang majelis yang mau dinikahkan jam 9, lalu minta ibadah dimajukan jam 7. Ya, rame. Pindah jam saja itu karena sudah acek, rame. Tapi ngotot-ototan semua. Lalu saya bilang gini saja, timbang kita rame kayak begini, ya sudahlah, kita izinkan saja untuk dimajukan jam 7. Tetapi syaratnya, siapapun yang minta. Nah, ini fungsi keadilan. Karena ini kita keluarga. Siapapun yang minta, anggota majelis atau jemaat, sampai jemaat yang tidak punya sekalipun, kalau dia minta harus dilayani. Dan majelis setuju. Buat dalam catatan. Cuma sayangnya sampai ke majelisan itu berhenti, ndak ada orang yang ndak punya minta nikah hari Minggu. Saya memang ngenteni. Mbok ono orang yang ndak punya minta nikah hari Minggu, jamnya jam 9 supaya jam ibadah diganti jam 7. Ora ono. Kalau ada saya mau minta. Bagaimana reaksi? Dan tidak jarang dalam kehidupan berjemaat juga ketidakadilan itu muncul dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita baik sebagai majelis, sebagai gembala, sebagai anggota jemaat mewujudkan keadilan, ya, tidak memilih, tidak berpihak, tetapi adil, yang benar ya benar, yang salah ya salah, tetapi diungkapkan dengan hikmat yang dari Allah. Mengupayakan terwujudnya kesetiaan. Bagaimana kita menjadi jemaat yang setia, menjadi suami istri yang setia? Bagaimana kita menjadi keluarga Kristen yang setia, menjadi anggota jemaat GKMI Jepara yang setia kepada Tuhan? Dan ini tidak gampang juga.
Ini terjadi di jemaat saya, ada seorang jemaat dibaptis lalu menikah, dibaptis tidak pernah muncul di gereja. Sudah ditolong, tapi tidak pernah muncul kepalanya di gereja. Kalau kita tanya, banyak kesibukan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menjadi anggota jemaat pun yang mewujudkan kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kesetiaan itu akan dilihat oleh orang lain. Bagaimana kita setiap hari Minggu menunjukkan kesetiaan kita beribadah. Ada seorang ibu yang datang beribadah dan menyatakan diri menjadi pengikut Kristus. Lalu ditanya, mengapa Bapak mau menerima Yesus menjadi juru selamat hidup pribadimu? Dia hanya menjawab begini, aku menerima Kristus menjadi juru selamatku bukan karena pendeta, bukan karena majelis, tetapi karena seorang ibu yang dengan setia datang beribadah hujan maupun tidak dan selalu menyapa saya. Saudara perhatikan, hidupnya berdampak. Dia menunjukkan kesetiaannya datang beribadah hujan ataupun tidak, dan dia menunjukkan kesapaannya terhadap orang itu ketika dia lewati, dan itu semua merubah hatinya. Lalu dia menerima Yesus menjadi juru selamat hidup pribadinya. Dan itu bisa terjadi melalui hidupmu ketika engkau menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan itu terus menerus. Jadi tidak kendu kenceng. Ya, banyak jemaat itu yang kendu kenceng, kadang datang, kadang tidak. Ya, ada lagi jemaat yang sekali setahun munculnya ketika Natalan. Setelah itu tidak pernah muncul. Tetapi bagaimana kita menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan? Mengupayakan terwujudnya kasih. Sudah kita tahu itu kasih itu apa? Dalam 1 Korintus pasal 13. Tetapi bagaimana ini diwujudkan? Diupayakan melalui hidupmu dan mewujudkan damai. Ya. Saya teringat bagian firman Tuhan di dalam Roma. Dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, bergantung padaku. Mau saya buat rame, mau saya buat baik, tergantung saya. Kalau ada konflik, ada persoalan, yang saya bawa apa? Air atau bensin? Kalau saya membawa bensin, saya semprot pelan-pelan, kemudian dia membakar. Semprot lagi, membakar diriku juga. Tetapi kalau saya bawa air, lama-kelamaan bara itu mati. Tergantung pada dirimu. Dalam hidup berkeluarga pun begitu. Dalam hidup berjemaat pun begitu. Dalam hidup kemajelisan pun begitu. Ada banyak persoalan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau damai atau tidak. Yang ketiga, mengikat persaudaraan dengan kasih. Dengan demikian menjauhkan diri dari segala hal yang merusak tali persaudaraan, termasuk perkataan, sikap, cara pandang dan perilaku yang berpotensi merusak persaudaraan. Mennonite itu khas dengan nilai-nilai persaudaraan satu dengan yang lain. Kita saudara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana nilai-nilai persaudaraan ini kita jaga begitu rupa? Kalau ada perkataanku yang merusak persaudaraan, singkirkan. Kalau ada sikapku yang merusak persaudaraan, singkirkan. Demikian juga pikiran dan cara pandang. Coba bayangkan, kalau semua pribadi masuk dalam poin ini, mengikat persaudaraan dengan kasih, konflik dapat ditekan. Baik dalam keluarga, dalam bergereja akan dapat ditekan dengan baik ketika kita mengedepankan nilai-nilai persaudaraan
di antara kita. Yang keempat, menjadi pribadi yang memberikan kesempatan kedua bagi sesama untuk merubah hidupnya ke arah yang benar, menjadi pribadi yang bijak dan simpatik. Memberi kesempatan kedua, ya, memberi kesempatan kedua. Apakah itu istrimu, apakah itu suamimu, memberi kesempatan kedua supaya dia berubah. Mengampuni termasuk di dalamnya. Dengan kasih mendorong dia supaya dia berubah menjadi lebih baik dalam hidupnya. Tuhan Allah meminta setiap orang yang percaya untuk memiliki hidup yang berdampak pada sesama. Hal itu dimulai dari keluarga, dalam hidup bergereja, dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu segala sesuatu yang berpotensi menghalangi komitmen kita untuk hidup berdampak harus kita singkirkan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku kaum muda yang tahu, apa yang berpotensi dalam dirimu yang menghalangimu untuk mewujudkan kebajikan-kebajikan sehingga hidupmu berdampak pada sesama? Engkau sendiri yang tahu. Dan kalau itu engkau tahu bahwa itu berdampak, bahwa itu berpotensi untuk menghalangimu mewujudkan hidup yang berdampak, segera singkirkan. Mumpung engkau masih hidup. Kalau sudah mati, Ebenezer, sampai di situ Tuhan menolong. Tetapi kalau engkau masih hidup, itu adalah kesempatan bagimu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mulailah hari ini, mulai hari ini juga, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bagi saya yang diberikan Tuhan juga, tidak ada kata terlambat bagimu Sumihat. Mulailah hari ini. Dan ini kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak kami kaum muda yang kekasih Tuhan, supaya hidupmu berdampak. Karena berdampak itu menjadi kesaksian bagi banyak orang dan mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mulailah hari ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh menerima kebenaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukannya di sisa hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam kelemahan kami, teguhkan dan kuatkan kami, sehingga hidup kami berdampak pada sesama. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa.